Sebelum dilanjut materinya, Mister Agung mau absen dulu ya. Mau ngecek sambil mau mengingat-ingat namanya. Agatha. Oke. Ahok. Aurora. Brian. Ada. Caroline. Erlin. Filan. Gerald. Oh iya. Helena. Jennifer. Jovan. Kennard. Kenrich. Gwen. Christmas. Petra. Regina Alessa. Ada nggak? Regina ngobrol terus, Mister Agung manggil. Regina Alessa mana? Randy. Renat. Shen. Bastian. Valeri. Felika. Oh, gantian. Jaluk. Oke. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan materinya ya. Oke. Open your book please. Page number 78. 78. Sudah. Nah, tapi sebelum ke sana, Pak Agung mau ngecek tugas yang PJJ dulu dong. Siapa yang belum ngumpulin? Yang waktu PJJ. Aku udah disimpan apa? Aku udah disimpan. Ya, dicek dulu ya. Ini belum penuh nih, berarti ada yang belum mengumpulkan. Aku yang. Baru 19 orang. Aku udah. Oh, udah. Saya sudah disimpan. Ya. Simpan di Gerald, laptop. Ricardo mana? Oh, nggak masuk. Oke. Sudah. Halaman berapa ya? Regina Alessa belum mengumpulkan tuh yang PJJ. Ayo. Shen belum ngumpulin juga. Bastian belum ngumpulin juga. Ayo. Felika belum ngumpulin. Oke, itu ya. 20, 21, 22, 23, 24. Ada 5 orang. Nanti dikumpulkan ya di MSIS ya. Itu kan sudah. Aku udah belum. Ini Felika belum nih, nggak ada. Dia sudah baca tapi belum ngumpulin. Kalau sudah ngumpulin ada yang seperti ininya. AO. Sudah dibuka bukunya halaman 78? Sudah. Oke, sekarang semuanya fokus dulu sama bukunya. Atau lihat ke depan kalau yang nggak bawa buku. Tidak pegang-pegang mouse, pencet-pencet keyboard, matanya juga nggak ngeliatin monitor terus. Kita sama-sama lihat bukunya terlebih dahulu, ya. Cara sehat menggunakan komputer, betul. Cara sehat menggunakan komputer. Nah, di sini ada nih. Kenapa sih? Katanya pertama, penting untuk diingat bahwa kesehatan tubuh dapat dipengaruhi oleh cara kita menggunakan komputer. Penting ya. Kenapa? Ternyata kalau kita salah pakai komputer itu bisa bikin sakit, ya. Khususnya yang memang kerjanya pakai komputer terus lama. Kayak Pak Agung kan lama ngajar dari pagi sampai sore di depan komputer terus ya. Tapi kan untungnya Pak Agung nggak duduk terus, datang ke kelas, manggil anak-anaknya, kembaliin lagi ke kelas. Nah, orang tua kalian juga kalau yang kerjanya selalu di meja bikin laporan di depan komputer,
Itu diingetin sama kamu ya. Sebenarnya kalau aku kebetulan itu dia sampai Ya. Nah, kalau pakai komputer hati-hati, jaga kesehatan gitu. Terus di sini ada lagi nih yang ngasih tahu nih. Sebagai pengguna yang baik, kita perlu mengetahui cara sehat saat menggunakan komputer. ya. Nah, nanti kita akan belajar nih sama-sama. Kamu, Pak Agung juga belajar bagaimana cara menggunakan komputer yang sehat. Seringkali suka tidak sehat, dan kalau itu dilakukan terus-menerus nanti badan kita bisa sakit ya. Tulangnya berubah, mau jadi bungkuk. Masih anak-anak mau bungkuk, mau kayak kakek-kakek? Enggak ya. Kayak nenek-nenek enggak ya. Baca yang biru. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan dan kesehatan sosial kemudian berpengaruh melanjutkan komputer sejajar dengan Ya, nah, betul. Salah satunya kita harus mengatur posisi duduk. Posisi duduknya yang baik seperti apa nanti. Lalu monitor itu harus sejajar dengan mata. Jangan monitornya di sebelah kiri, nanti kepalanya noleh terus ke kiri atau ke kanan, jadinya capek, pegel. Atau terlalu rendah ada di bawah begini ya, itu juga bikin capek. Atau monitornya ketinggian, sama seperti kayak kamu lihat proyektor terus kan pasti capek ya, melihat ke atas terus. Nah, makanya harus diistirahatkan. Lalu mouse juga jangan terlalu jauh dari badan kita, dari tangan kamu. Keyboard juga jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi, nanti cepet capek gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat cara sehat menggunakan komputer. Terdapat beberapa cara sehat saat menggunakan komputer. Di antaranya, satu, baca. posisi yang benar saat menggunakan komputer adalah meletakkan punggung sehingga kepala dan leher sejajar dengan tubuh. Baik, nih di sini ada contohnya. Jadi duduk yang benar itu, ya, punggungnya harus tegak, kepala leher sejajar dengan tubuh. Jadi tidak ada yang tunduk begini, tidak ada yang menengadah ke atas kepalanya. Duduk tegak itu bagaimana? Badan kita, punggung kita bersandar pada kursi. Kendrick perhatikan, lihat bukunya dulu. Ayo, tangannya nggak ada yang pegang mouse. Apalagi ketawa-ketawa sendiri, bahaya itu. Ya kan, nggak ada yang lucu, dia ketawa-ketawa sendiri. Nah, jadi duduknya seperti ini ya. Lihat, badannya bersandar pada sandaran kursi, terus kakinya menapak ke lantai. Ada yang nggak sampai kakinya? Oh, Aku sampai. Tapi aku sampai. semoga semuanya sampai ya. Lalu Cewek-cewek nggak sampai. kita baca nomor 2. Kadang-kadang ya harus daun 8. Silent please. Kita baca nomor 2. Baca sama-sama. Berkedip secara bertahap sambil melihat gaya Newton berfungsi licin dan menjaga iritasi seperti perih atau gatal. Ya, kalau baca jangan dilompat, Ahok dibaca semuanya. Berfungsi untuk membuat mata menjadi licin, mencegah iritasi seperti perih atau gatal. Bisa berkedip nggak mata kalian? Bisa ya? Biasanya juga berkedip kan? Nah, biasanya berkedip. Nah, di sini kenapa kita harus berkedip? Kalau nggak berkedip berarti melotot terus ya. Nanti matanya jadi kering, iritasi.
Kalau udah kering iritasi biasanya perih, ya, atau seperti gatal. Nanti buta gak sih? Iya, lama-lama ya bisa aja, ya, matanya nanti merah gitu kan. Nah, jadi mengedipnya normal aja, oke? Selanjutnya, oh, halaman berikutnya 80. Nomor 3. Istirahat. Lakukan istirahat Nah, yang ketiga, kalau kita pakai komputer, baik itu bekerja, baik itu belajar, baik itu main game, jangan kelamaan. Harus ada istirahat. Istirahatnya harus teratur. Contohnya 20 menit. Terus selain itu, 10 menit. istirahatnya bagaimana Pak Agung? Boleh jalan-jalan. Matanya kita lihat yang segar-segar. Lihat daun hijau. Yang Boleh tidur. hijau-hijau, daun, pohon gitu ya. Boleh tidur. Nah, kalau enggak lihat keyboard. Pokoknya jangan lihat jangan lihat monitor. Boleh lihat temennya di sebelah kanan, tapi lihat aja, jangan ngajak ngobrol. Boleh gak timunnya ditaruh di muka? Ya, kamu bawa timun nggak? Kamu bawa timun nggak? Enggak sih. Kalau gitu mukanya ditaruh di timun. Aku sih gunanya pakai ini. Oh, kentang nggak? Tahu. Ya. Kotak-kotak. Nomor 4. Wah, ya komputer sebaiknya Jarak. Baca sama-sama nomor 4. Saya komputer sebaiknya berjarak 40 sampai 35 cm agar sinar pencahayaan mata depan tetap tidak selalu mudah belajar kacamata. Nah, sekarang kalau duduknya sudah betul, sudah bersandar, kakinya sudah menapak pada lantai, lalu jaraknya yang kita atur. Jaraknya 40 sampai, bukan atau, 40 sampai 75 cm. Wah, terus gimana Pak Agung? Kita harus bawa penggaris diukur? Tidak perlu. Cukup caranya kamu bagaimana kalau lencang depan? Nah, jaraknya satu lengan kamu. Ini kira-kira 40 cm atau 70 cm. Tapi kan Pak Agung, loh, tangannya Pak Agung kan lebih panjang dari kalian ya, betul ya? Ya memang semakin umurnya tua, matanya harus semakin jauh jaraknya, jangan terlalu dekat karena matanya udah tua juga. Beda kalau kamu kan masih bagus matanya ya. Kalau bagus. Iya, bagus juga pakai kacamata. Terus kacamatanya kemana? Iya. Oh, kacamata itu dipakai di mata, bukan di tempat duduk. Nomor 5 apa nomor 5? Tingkat kecerahan layar. Yuk. Nah, tingkat kecerahan layar. Nah, jadi kecerahan itu terang atau redup layarnya. 1. Henry, Selika tidak ngobrol. Pak Agung minta tolong lihat bukunya, bukan ngobrol. Selain komputer yang kita atur redup sama cerahnya, ruangan tempat kita belajar juga tidak boleh terlalu gelap. Nanti matanya cepat lelah.
tidak dijalanin kan? Nah itu jangan melihat layar handphone karena bisa bikin cepat rusak matanya. Kalau di tempat gelap nggak usah lihat handphone. Ya, kalau ada lampu kan namanya nggak gelap kan, kamu bilang kalau gelap cahayanya kurang ya harus, kecuali mobilnya lampunya dinyalakan dalamnya, tapi kan nanti mengganggu penglihatan supir yang nyupir. Baik, kita lanjut sekarang. Aktivitas kita hari ini adalah menyelesaikan puzzle posisi duduk menggunakan aplikasi Microsoft Word. Are you ready? Okay, now the first, please open Microsoft Word. Ya, dibaca Word. Ya, itu close aja, close. Ya, silakan. Sudah semua? Ayo, duduknya dipraktekin. Duduknya tadi gimana posisi duduknya? Tegak, tidak miring-miring. Nah, selanjutnya kita mau buka filenya Mr. Agung yang menyusun gambar puzzle. Ya, buka itu bahasa Inggrisnya apa? Open. Oke. Second, klik icon open. Next, klik browse. Filan komputer dulu baru browse. Sudah muncul seperti ini? Oke. Next, klik dokumen. Ya, dokumen di sebelah kirinya dipencet dulu. Lalu cari. And then find folder. Folder itu yang kuning-kuning seperti ini ya. Folder with name SDISR. Diklik SDISR-nya. Open. Yes. Nah, klik folder 2425. Open. Kelas 1A. Salah. Kan kita mau buka file punya Pak Agung ya. Kalau file punya Pak Agung bukan di dokumen. Ada yang masih inget gak di mana? Ih, pinter. Betul. Di desktop. Jadi ulangi ya. Kita klik dulu desktopnya. Betul. Habis desktop pilih folder file gambar informatika SD. Open. Sebentar. Sampai sini udah belum? Ayo Jovan duduk. Sudah sampai sini? Siapa yang belum nemu file gambar informatika SD? Belum nemu? Udah belum nemu, gak bawa buku lagi. Wah, gimana dong? Hah? Nah, itu kan file gambar informatika SD. Open. Itu bukunya. Udah ada belum? Cari.
folder. Pak Agung juga bilang folder itu yang kuning-kuning ya. Sudah ketemu belum? Ini bos yang satu ini udah ketemu belum? Dibaca, jangan dipakai mainan naik turun gak dibaca mah percuma. File gambar informatika SD. Ada nggak? Kalau sudah ketemu, diklik terus open. Ya. Hah? Lalu kita pilih apa? Ya, kita pilih folder fase A. Diklik folder fase A. Lalu pilih open. Kelas berapa? Ya. Kelas satunya diklik. Open. Apa? TIK 2. TIK 2-nya diklik. Open. Tunggu dulu. Lalu folder puzzle posisi duduk. Open. Nah, cari filenya namanya menyelesaikan posisi duduk. Cari filenya namanya menyelesaikan posisi duduk. Diklik terus open. Yang biru ya, yang Word. Nah ya iya, kalau ngobrol aja dan salahnya kompak berdua. Kalau ngobrol berdua, salahnya juga berdua. Tuh, ya itu diklik open. Ya kan? Memang kelas 1 tapi bukan kelas 1 yang itu. Dari pertama kalian berdua sudah salah. Karena dari pertama kalian berdua sudah ngobrol. Dari pertama sudah salah. Pak Agung bilangnya apa? Folder yang kuning-kuning. Kamu bukan pencet folder, tapi pencetnya shortcut. Jelas beda. Kalau ngobrol aja ya begitu. Pak Agung mintanya file gambar informatika SD. Paling gampang melihat ke depan, jangan lihat ke kanan ke kiri. Salah temannya, ikut-ikutan salah. TIK 2. Tunggu dulu. Udah terakhir, ayo dipencet. Gak, diam dulu, jangan diapa-apain. Ayo diklik open. Baik, perhatikan.
tampilan dari Microsoft Word-nya. Kalau kurang besar kita pencet tanda tambah di sudut kanan atas. Kalau kurang besar, normalnya itu 100%. Tapi kalau 100% kebesaran, kita bisa kecilin. Kita pencet yang tanda kurang supaya semua gambarnya kelihatan. Boleh seperti ini. Diatur dulu posisinya. Sudah? Nah, tapi jangan dirubah dulu ya. Ini kan filenya punya Pak Agung, betul nggak? Adanya di desktop, betul tidak? Nah, sekarang, kalau file yang di desktop itu akan dipakai sama kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas C belum pakai. Ini masih ada suara yang ngobrol siapa ya? Nah, kita mau jadikan dulu file ini jadi milik kamu. Caranya bagaimana? Kita ikuti sama-sama ya. Caranya, klik menu file, file. Yang paling atas. Iya, paling atas atas kiri. Lalu pilih Save As. Save As. Sudah belum? Apanya yang gimana? Ya, Save As. Udah ya? Udah. Nah, kalau sudah kita klik Save As, lalu kita pilih Browse. Sudah browse? Nah, baru kita ke dokumen. Klik dulu dokumennya. Terus habis dokumen? Pintar. Habis dokumen cari folder SDISL. Open. 2425. Open. Kelas 1A. Open. Semester 2. Open. Di sini filenya menyelesaikan puzzle posisi duduk. Nah, ininya biar tidak hilang, mouse-nya klik di belakang di bagian sini. Kliknya 2 kali, nanti bloknya atau yang warna biru-birunya itu akan hilang. Kliknya 2 kali ya. Klik, klik. Nah, udah? Bloknya udah hilang? Nanti ada yang kedip-kedip, namanya apa? Namanya kursor. Ya. Nanti kita tinggal lanjut. Yang penting dia ada di belakang huruf K. Sekarang kamu tinggal tambahkan spasi aja. Tulis nama kamu. Atau nama panggilan. Spasi 1A. Nama Nama panggilan aja. Lalu banyak. Lalu set. Nama 1A nomor absen. Terlalu banyak. Diketik nama 1A nomor absen. Bebas. Mau kecil semua boleh, mau besar semua boleh. Apa itu baca? Satu aja. Oh, pakai huruf. Kalau sudah sampai mengetik di nomor absen, boleh dipencet save-nya. Ya, jadi kamu nambahin nama 1A
Dia itu siapa? Kebiasaan kan, makanya gue sampai bingung. Siapa? Tangannya kurang, komputernya satu. Mana? Namamu siapa? Hah? Valen spasi 1A. Kan belum selesai. Spasi nomor absen. Oh, tidak mendengarkan begitu tuh. Susah dikasih tahunya. Agung suruh klik 2 kali. Ya, Bel. Udah. Ya, diklik save-nya. Kalau sudah, Pak Agung kasih contoh dulu ya. Perhatikan ke depan. Lihat ke depan. Nanti kamu menyusun gambar-gambar ini, dipindahin, masukin ke nomor-nomor di sebelah kirinya. Boleh sambil dilihat bukunya tadi halaman berapa ya? Ya, sambil dilihat halaman 81, nanti jadinya seperti ini. Ya. Ya, contekannya. Caranya tinggal ditarik aja. Apakah ini di sini? Bisa. Ini kalau salah ya bisa dikembaliin lagi, digeser. Bisa mengerjakan sendiri? Nah, silakan kerjakan. Tidak berisi. Silakan. Kira-kira seperti apa? Yang rapi pindahinnya ya. Ini bukan. Ini patah. Nah, ini benar udah patah. Sudah komputer dia, mana komputer dia? Yang nomor komputer dia. Komputer dia ini. Ini nomor 3 atau nomor 6? Nomor mana sih? Ini lagi. Ini di sini lah. Di bawahnya. Ini di mana? Ini toko bapak. Buset, apaan nih? Oh, sini. Cepet amat. Selesai. Dirapihin gambarnya ya.